Ini saya minta waktunya 30 menit saja untuk menjelaskan atau memaparkan materi tentang senam kaki pada pasien diabetes dan manfaatnya. Nanti kita di sini belajar bareng, sharing, atau nanti bisa panjenengan bercerita terkait tentang diabetes itu sendiri. Untuk mempersingkat waktunya biar tidak lama menunggu, kita mulai. Untuk materi pada pagi hari ini judulnya senam kaki pada pasien diabetes dan manfaatnya. Untuk pengertian diabetes mellitus, pastikan Bapak Ibu udah tahu diabetes mellitus itu kan termasuk gula darah. Nah, itu pengertiannya adalah suatu kondisi medis yang terjadi ketika tubuh tidak dapat memproduksi atau menggunakan insulin dengan efektif. Insulin itu sendiri adalah hormon yang membantu tubuh mengubah glukosa atau gula darah, lemak, dan protein menjadi energi, yang mengakibatkan kadar gula darah tetap tinggi yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan jika tidak diobati dengan baik. Untuk komplikasi diabetes mellitus itu sendiri ada 4. Yang satu, neuropatik diabetik. Yang kedua, bisa ada gangguan sirkulasi darah. Yang ketiga, terdapat luka kaki diabetik. Yang keempat, bisa resiko amputasi. Nah, ini untuk perawatan kaki. Mengapa perawatan kaki itu penting? Pasien diabetes memiliki resiko mengalami 5 resiko. Yang satu, penurunan sensasi pada kaki. Yang kedua, luka yang sulit sembuh. Yang ketiga, bisa menjadi infeksi. Yang keempat, ada gangguan aliran darah. Dan yang kelima, ada ulkus diabetik. Dan untuk durasi yang dilakukan untuk senam diabetik itu sendiri bisa dilakukan selama 15 sampai 30 menit atau 3 sampai 5 kali per minggu. Nah, apa sih senam diabetes itu? Senam diabetes atau senam kaki diabetik adalah serangkaian gerakan olahraga yang dirancang khusus untuk membantu menjaga kesehatan kaki bagi penderita diabetes itu sendiri. Karena diabetes dapat mempengaruhi sirkulasi darah, saraf, dan kulit. Senam kaki diabetes itu ada tujuannya untuk meningkatkan aliran darah, memperkuat otot kaki, dan mencegah komplikasi seperti luka atau infeksi. Senam kaki juga membantu mengurangi rasa nyeri atau kesemutan yang sering dialami oleh penderita pasien diabetes. Ada tujuan senam kaki untuk diabetes. Tujuannya ada 6. 1. Bisa melancarkan sirkulasi darah. Yang kedua, bisa meningkatkan kekuatan otot kaki. Yang ketiga, bisa mempertahankan kelunturan sendi. Yang keempat, mengurangi kekakuan. Yang kelima, bisa mencegah deformitas kaki. Dan yang terakhir, yang keenam, bisa menurunkan resiko luka kaki diabetik. Untuk selanjutnya ada manfaat senam kaki. Manfaat senam kaki dibedakan menjadi 2, yaitu manfaat fisik dan manfaat jangka panjang. Manfaat fisik itu ada 6. Yang satu, bisa melancarkan aliran darah. Yang kedua, bisa mengurangi kesemutan. Yang ketiga, bisa mengurangi kram. Yang keempat, menjaga keseimbangan.
Yang kelima, memperkuat otot kaki. Dan yang terakhir, yang keenam, bisa menjaga fleksibilitas sendi. Dan untuk manfaat yang jangka panjang itu ada 3. 1, bisa menurunkan resiko ulkus diabetik. Yang kedua, bisa membantu mempertahankan aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir, yang ketiga, bisa meningkatkan kualitas hidup. Untuk selanjutnya, ini adalah langkah senam untuk kaki diabetes itu sendiri. Ada 9 langkah. 1, itu posisikan duduk dengan nyaman. Yang kedua, angkat tumit bergantian. Yang ketiga, angkat ujung kaki bergantian. Yang keempat, putar pergelangan kaki searah jarum jam. Yang kelima, putar berlawanan arah jarum jam. Yang keenam, tekuk dan luruskan jari kaki. Yang ketujuh, buka dan rapatkan jari kaki. Yang kedelapan, angkat kaki secara bergantian. Dan yang terakhir, yang ke-9, bisa dilakukan 8-10 kali setiap gerakannya. Ini ada beberapa contoh gerakan dari senam diabetes itu sendiri. Yang 1, bisa fleksi dan ekstensi jari kaki. Yang kedua, rotasi pergelangan kaki. Yang ketiga, mengangkat tumit. Yang keempat, mengangkat ujung kaki. Yang kelima, bisa meluruskan lutut. Yang keenam, menggerakkan kaki membentuk lingkaran. Yang ketujuh, mengganduk menggunakan jari kaki. Yang kedelapan, bisa mengambil benda kecil dengan jari kaki. Selanjutnya ada hal yang harus diperhatikan. Ini ada 3 hal yang harus diperhatikan: sebelum senam, saat senam, dan sesudah senam. Hal yang harus diperhatikan sebelum senam itu ada 1, periksa kondisi kaki terlebih dahulu. Yang kedua, bisa menggunakan pakaian yang nyaman. Untuk saat senam bisa diperhatikan: 1, jangan memaksakan gerakan. Yang kedua, bisa menghentikan gerakan bila terasa nyeri. Saat senam, biasanya kalau gerakan yang terasa nyeri bisa dihentikan. Yang ketiga itu ada sesudah senam. Sesudah senam ada 3 hal yang harus diperhatikan. 1, periksa kembali kaki. Yang kedua, gunakan pelembab atau vaselin bila kulit kering. Yang ketiga, bisa menggunakan alas kaki yang sesuai, ya, seperti sandal jepit atau sandal selop. Ini ada edukasi perawatan kaki diabetes. Edukasi perawatan kaki diabetes ada 6. 1, periksa kaki setiap hari. Yang kedua, potong kuku dengan benar. Yang ketiga, gunakan sepatu yang sesuai. Yang keempat, hindari berjalan tanpa alas kaki. Yang kelima, bisa mengontrol gula darah secara rutin. Yang keenam, yang terakhir, bisa diterapkan pola makan sehat dan aktivitas fisik. Ini terkait kesimpulan dari materi yang dari atas tadi, dari pengertian sampai langkah-langkahnya. Itu kesimpulannya ada 4. 1, senam kaki merupakan latihan sederhana, aman, dan mudah dilakukan. Yang kedua, senam kaki juga bisa membantu meningkatkan sirkulasi darah dan kekuatan otot. Yang ketiga, latihan rutin bisa dilakukan. Latihan rutin dapat mengurangi resiko komplikasi kaki diabetik atau kaki diabetes. Yang terakhir, yang keenam, senam kaki biasanya atau sebaiknya
menjadi bagian dari perawatan mandiri pasien diabetes itu sendiri. Itu J untuk materi pada pagi hari ini. Dari pengertian sampai kesimpulan, ada pertanyaan buatan Bapak Ibu? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Sujiati. Yang ingin saya tanyakan, dari sekian banyak uraian yang diterangkan tadi, bagi lansia, khususnya seperti saya yang sudah 75 tahunan, ini sulit untuk mengingat. Oleh karena itu, tiap-tiap item agaknya ditanyakan dulu mana yang belum diketahui, jadi langsung. Tapi kalau sudah selesai baru ditanya, itu sudah enggak ingat apa-apa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J, untuk Ibu yang tadi bisa saya jawab. Memang materi pada pagi hari ini cukup banyak, dan untuk pengertian diabetes itu sendiri kan juga ada pengertiannya sendiri. Tadi juga ada komplikasi. Terus senam kaki diabetes kan kita kan jarang mengetahui cara-caranya, langkah, terus manfaatnya itu apa sendiri. Terus komplikasinya juga dari diabetes itu sendiri kan juga ada. Jadi kita bisa belajar bareng, kita bisa sharing, atau boleh tanya jawab juga. Kalau mau diulangi juga tidak apa-apa untuk materi pada pagi hari. Jadi kita bisa belajar bareng lagi lebih detail tentang senam kaki pada pasien diabetes itu sendiri. Pasti kan Bapak Ibu kan sudah tahu pengertian diabetes itu kan tentang gula. Pasti kan udah berpikiran diabetes itu tentang gula darah tinggi atau kadang kan glukosa yang sering tidak kelupaan atau sering tidak terkontrol, itu bisa. Monggo Bapak. Tadi ada pengertian tentang neuropati. Nah, itu untuk mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda yang dirasakan neuropati itu seperti apa? Untuk komplikasi diabetes mellitus itu kan ada satu neuropati diabetik. Neuropati diabetik itu terjadi saat gula darahnya tinggi atau gula darahnya tidak terkontrol. Kan biasanya kan Bapak Ibu ada juga gula saat cek kayak gini sudah puasa tetapi gula darahnya masih tinggi, kadang ada yang 400, 300 itu walaupun sudah puasa. Yang kedua bisa menjadi gangguan sirkulasi darah, jadi sirkulasi darahnya bisa terganggu. Terus terdapat luka kaki diabetik atau luka kecil. Nah itu semisal ada riwayat penyakit diabetes, ternyata ada luka kecil, itu bisa mengakibatkan jadi luka kaki diabetik. Yang keempat bisa resiko amputasi, semisal lukanya tidak membaik, lukanya terus menyebar di kaki, itu bisa mengakibatkan dipotong atau diamputasi gitu. Yang saya maksud itu neuropatinya, tanda-tandanya itu yang dirasakan itu seperti apa gitu.
Untuk tanda-tanda neuropati diabetik itu sendiri itu bisa kesempitan Pak atau kram, terus bisa mati rasa atau nyeri juga, itu bisa, atau kram otot bagi bagian kaki atau tangan juga bisa. Itu tanda-tanda dari neuropatik diabetik itu sendiri. Kemungkinan juga nyeri bisa. Bisa nyeri. Biasanya Bapak apa itu ada gangguan neuropatik diabetik itu sendiri? Pernah dulu, jadi tangan itu nyeri rasanya. Nyeri? Iya. Kesemputan buatan Pak? Enggak, semudah cuma nyeri. Nyeri aja, di kedua tangan atau di salah satu tangan aja? Satu tangan aja. Ya itu saya tanyakan waktu di ini mana Yarsis itu. Yarsis. Itu memang tanda-tanda neuropati, secara neuropati. Dari dokter penyakit dalam? Iya. Nggih, Pak. Ada lagi untuk pertanyaannya? Terima kasih. Ini saya hanya minta untuk materi itu karena kita sudah punya grup apa itu namanya? Grup Prolanis. Maka itu supaya bisa dipelajari di rumah. Ini materi bisa dikirim melalui WA. Oh, oke. Nanti saya konfirmasi dulu sama petugasnya Prolanis untuk mengirimkan semua materi ini ke grup panjenengan semuanya. Gitu. Nanti bisa belajar bareng. Nggih, Pak, sami-sami. Ada lagi yang ingin bertanya terkait materi pada pagi hari ini? Selain ingin mengetahui materi ini, nanti akan saya konfirmasi dulu sama petugas Prolanisnya, Mbak Dila sama Mbak Arin, nanti untuk bisa mengirimkan materi ini ke grup Prolanis. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan dari materi pada pagi hari ini atau mau diulangi lagi sekali lagi untuk materinya biar pada semua paham mengerti terkait senam pada pasien diabetik dan manfaatnya. Sampun? Tidak ada lagi pertanyaannya. Nanti kalau ditanya nggak paham jawabnya lupa. Pasti jawabnya faktor usia, lupa. Kadang jarang dibaca juga. Ini kan masih ada sisa waktu ya, kita ulangi sedikit lagi aja untuk materinya biar paham sebelum nanti di-share lagi di grup. Kelamaan katanya, Mbak. Kelamaan? Ya, nah gimana Pak? Ini masih kurang itu waktunya? Harusnya 30 menit. Ini belum ada 30 menit nih. Tidak ada diabaikan waktunya. Lanjut sebentar nih, nggak apa-apa ini sambil nunggu diambil darah biar nggak tegang. Kita ulangi lagi aja pengertiannya. Untuk pengertian diabetes itu sendiri itu suatu kondisi medis yang terjadi ketika tubuh tidak dapat memproduksi atau menggunakan insulin dengan efektif. Insulin sendiri itu ada pengertiannya. Insulin adalah hormon yang membantu tubuh mengubah glukosa atau gula darah, lemak,
dan protein menjadi energi yang mengakibatkan kadar gula darah tetap menjadi tinggi yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan jika tidak diobati dengan baik. Nah, ini untuk komplikasi diabetes mellitus itu ada 4. 1. Neuropatik diabetik. Neuropatik diabetik itu tadi terjadi ada gangguan kesemutan, kram, nyeri. Tuh. Yang kedua ada gangguan sirkulasi darah. Yang ketiga ada luka kaki diabetik. Yang keempat bisa menjadi resiko amputasi. Ini untuk perawatan kaki. Mengapa perawatan kaki itu penting? Pasien diabetes bisa memiliki resiko yang dialami ada 5 resikonya. 1. Penurunan sensasi pada kaki. Yang kedua, luka yang sulit sembuh. Yang ketiga menjadi infeksi. Yang keempat ada gangguan aliran darah. Dan yang kelima ada ulkus diabetik. Dan untuk durasi yang dilakukan untuk senam diabetik itu sendiri, itu bisa dilakukan 15 sampai 30 menit atau 3 sampai 5 kali per minggu. Nah, untuk senam diabetik itu sendiri itu ada pengertiannya. Senam kaki diabetik adalah serangkaian gerakan olahraga yang dirancang khusus untuk membantu kesehatan kaki bagi penderita diabetes. Karena diabetes dapat mempengaruhi sirkulasi darah, saraf, dan kulit kaki. Senam kaki diabetes itu sendiri ada tujuannya. Tujuannya untuk meningkatkan aliran darah, memperkuat otot-otot kaki, dan mencegah komplikasi seperti luka dan infeksi. Ini untuk tujuan senam kaki pada pasien diabetes. Tujuannya ada 6. 1. Bisa melancarkan sirkulasi darah. Yang kedua, bisa meningkatkan kekuatan otot kaki. Yang ketiga, bisa mempertahankan kelenturan sendi. Yang keempat, bisa mengurangi kekakuan. Yang kelima, mencegah deformitas kaki. Dan yang keenam, bisa menurunkan resiko luka kaki diabetik. Untuk manfaatnya dibagi menjadi 2, manfaat fisik dan manfaat jangka panjang. Manfaat fisik itu ada 6. 1. Bisa melancarkan aliran darah. Yang kedua, mengurangi kesemutan atau nyeri. Yang keempat, bisa mengurangi kram. Yang selanjutnya adalah menjaga keseimbangan. Yang kelima, memperkuat otot kaki. Yang terakhir, bisa menjaga fleksibilitas sendi. Untuk manfaat jangka panjang itu sendiri ada 3. Yang 1, bisa menurunkan resiko ulkus diabetik. Yang kedua, bisa membantu mempertahankan aktivitas sehari-hari. Dan yang terakhir, bisa meningkatkan kualitas hidup. Untuk langkah-langkah senam kaki diabetes itu sendiri ada 9 langkah. 1. Duduk dengan nyaman atau posisikan duduk dengan nyaman. Yang kedua, bisa angkat tumit bergantian. Yang ketiga, bisa angkat ujung kaki bergantian. Yang keempat, bisa putar pergelangan kaki searah jarum jam. Yang kelima, bisa putar berlawanan arah jarum jam. Yang keenam, bisa tekuk dan luruskan jari kaki. Yang ketujuh, buka dan rapatkan jari kaki. Yang kedelapan, angkat kaki secara bergantian. Dan yang terakhir bisa dilakukan 8-10 kali setiap gerakan. Ini ada beberapa contoh gerakan senam diabetes. Ada 8 contoh gerakan. Yang 1, fleksi dan ekstensi jari kaki. Yang kedua, rotasi pergelangan kaki. Yang ketiga, mengangkat tumit.
Yang keempat, mengangkat ujung kaki. Dan yang kelima, bisa meluruskan lutut. Yang keenam, menggerakkan kaki membentuk lingkaran. Yang ketujuh, menggulung handuk menggunakan jari kaki. Dan yang terakhir, yang kedelapan, bisa mengambil benda kecil dengan jari kaki. Ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Ada 3 hal. Yang satu, sebelum senam. Yang kedua, saat senam. Dan yang ketiga, sesudah senam. Untuk yang sebelum senam itu ada 2 hal yang harus diperhatikan. Satu, periksa kondisi kaki terlebih dahulu. Yang kedua, bisa menggunakan pakaian yang nyaman. Itu yang sebelum senam. Yang saat senam ada 2 hal yang harus diperhatikan. Satu, jangan memaksakan gerakan atau gerakannya kalau semisal susah ya jangan dipaksakan. Yang kedua, bisa hentikan gerakan bila terasa nyeri. Itu yang saat senam ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang sesudah senam itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Satu, periksa kembali kaki. Yang kedua, bisa menggunakan pelembab atau vaselin bila kulit kering. Yang ketiga, bisa menggunakan alas kaki yang sesuai. Ini untuk edukasi perawatan kaki diabetes itu sendiri ada 6 edukasi. Satu, bisa periksa kaki setiap hari. Yang kedua, potong kuku yang benar. Yang ketiga, menggunakan sepatu yang sesuai. Yang keempat, hindari berjalan tanpa alas kaki. Yang kelima, bisa mengontrol gula darah secara rutin. Yang keenam, bisa diterapkan pola makan sehat dan aktivitas fisik. Ini untuk kesimpulan tadi dari pengertian, manfaat, komplikasi, langkah-langkahnya. Untuk kesimpulannya ada 4. 1. Senam kaki merupakan latihan sederhana, aman, dan mudah dilakukan. Yang kedua, senam kaki membantu meningkatkan sirkulasi darah dan kekuatan otot. Yang ketiga, latihan rutin dapat mengurangi resiko komplikasi pada kaki diabetes. Yang terakhir, yang keempat, senam kaki sebaiknya menjadi bagian dari perawatan mandiri pada pasien diabetes itu sendiri. Kalau untuk senamnya tidak ada, Ibu. Ya, mungkin nanti bisa saya koordinasikan sama petugas prolanisnya Mbak Dila sama Mbak Arin untuk menambahkan contoh gambar atau contoh video pada senam kaki diabetes itu sendiri. Ini kan materinya sudah ada, tinggal contoh gambar sama contoh gerakannya. Nanti biar bisa di-share di grup prolanis. Ada pertanyaan lagi untuk materinya? Tidak ada? Sudah capek ini untuk mendengarkan materi pada pagi hari ini. Jadi untuk materi pada pagi hari ini kan bisa belajar tentang pengertian komplikasi, ada langkah-langkah juga, ada manfaat tadi, manfaat diabetes. Terus untuk pengertian senam kaki diabetes itu sendiri juga ada. Untuk durasi yang dilakukan juga ada. Jadi untuk pengertian sampai langkah-langkahnya sampun. Untuk materi pada pagi hari ini saya tutup. Apabila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Terima kasih atas
atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.